Aku hanya ingin melindungimu, Nova. Aku bukan apa-apa, tapi aku mencintaimu dengan sepenuh hati. Dipaksa menikah dengan pria lumpuh yang dianggap tak pantas, Nova tidak pernah menyangka bahwa suaminya menyimpan rahasia besar yang bisa mengubah hidupnya. Apa yang sebenarnya disembunyikan Krishna? Sebelum kita melangkah ke kisah selanjutnya, silakan tuliskan di kolom komentar dari kota mana saja Anda menonton. Semoga kebersamaan ini membawa berkah, menjadi pengingat bahwa kita semua adalah saudara yang saling mendoakan dalam kebaikan. Untuk setiap penonton yang dengan ikhlas menekan tombol like dan subscribe channel ini, supaya kalian tidak ketinggalan kelanjutan kisah Nova dan Krishna. Untuk kalian yang sudah komen, like dan subscribe, semoga Allah membalas dengan keberkahan yang berlimpah, dimudahkan segala urusan, disehatkan jasmani dan rohaninya, serta dilapangkan rezekinya setiap hari. Amin ya Rabbal Alamin. Hari itu seharusnya menjadi hari yang membahagiakan bagi seorang pengantin. Namun, bagi Nova, justru terasa seperti hari berkabung. Di balik riasan tebal yang menutupi wajahnya, hatinya remuk berkeping-keping. Senyum yang seharusnya tulus malah berubah menjadi topeng pahit yang dipaksakan. Di depan rumah besar keluarganya, tamu undangan sudah memenuhi kursi yang tersusun rapi. Musik pengiring pernikahan terdengar meriah, diselingi suara riuh para tetangga yang datang untuk menyaksikan pesta. Namun Nova tak mendengar apapun selain detak jantungnya sendiri yang terasa menghantam dada. Setiap langkah menuju pelaminan terasa seperti beban yang menghantam pundaknya. Ibunya, Bu Ratna, menggandeng tangannya erat. Nova, jangan mempermalukan keluarga. Ingat, ini semua demi masa depan kita, bisiknya lirih, namun tegas. Kalimat itu menusuk lebih tajam daripada belati. Masa depan siapa? Masa depan keluarga? Atau masa depan dirinya yang telah direnggut begitu saja? Nova menoleh sekilas pada pria yang duduk di sampingnya di pelaminan, Krishna, pria yang kini resmi menjadi suaminya. Penampilannya tak seperti pengantin laki-laki pada umumnya. Wajahnya penuh bekas luka, kulitnya pucat, dan tubuhnya terlihat kaku. Kursi roda yang menopangnya menjadi bukti nyata bahwa ia tidak bisa berjalan. Senyum tipis yang ia berikan pada para tamu tak mampu menyembunyikan kondisi fisiknya yang rapuh. Di mata orang-orang, Krishna hanyalah lelaki malang yang jelek dan lumpuh. Namun bagi Nova, ia lebih dari sekadar malang. Ia adalah belenggu. Pria yang dipaksakan kepadanya oleh ayahnya demi sebuah perjanjian bisnis yang tidak ia mengerti. Bagaimana mungkin aku harus menghabiskan hidup dengan dia? Batin Nova menahan air mata yang nyaris jatuh. Ketika acara ijab kabul berlangsung, Nova merasa seolah jiwanya melayang. Kata sah yang diucapkan para saksi justru terdengar seperti vonis penjara seumur hidup. Orang-orang bersorak gembira, namun ia sendiri hancur di dalam diam. Sesudah acara selesai, Nova duduk di kamarnya yang kini telah dipenuhi bunga-bunga wangi. Namun baginya, semua itu tidak lebih dari jebakan indah. Ia menatap gaun putih yang melekat di tubuhnya dengan benci. Gaun ini bukan simbol kebahagiaan, tapi simbol kehancuran, gumamnya. Di saat pikirannya berkecamuk, pintu kamar perlahan terbuka. Krishna masuk dengan didorong seorang kerabat. Ia menatap Nova dengan mata lembut yang berbeda dari tatapan orang-orang lain. Nova, ucapnya pelan, suaranya serak namun tulus. Aku tahu kamu tidak menginginkan semua ini. Aku aja ingin kau tahu. Aku tidak akan memaksamu untuk mencintaiku. Aku hanya berharap suatu hari kau bisa menerima keberadaanku. Nova terdiam. Kata-kata itu seharusnya menenangkan, tetapi justru membuatnya semakin marah. Kenapa kau tidak menolak saja pernikahan ini sejak awal? Kenapa harus ikut dalam permainan keluarga kami? Bentaknya, matanya berkaca-kaca. Krishna terdiam, hanya menunduk. Tidak ada pembelaan, tidak ada amarah, hanya keheningan. Bagi Nova, sikap diam itu terasa menyakitkan. Ia merasa suaminya hanyalah pria lemah yang tidak punya keberanian untuk melawan. Namun, jauh di balik keheningan Krishna, ada rahasia besar yang belum pernah ia bayangkan. Malam itu, Nova menangis sendirian di pojok kamar, menatap bulan dari balik jendela. Ia merasa hidupnya telah berakhir sebelum sempat dimulai. Ia tidak tahu bahwa malam pernikahan yang penuh air mata ini hanyalah permulaan dari perjalanan panjang yang akan mengguncang seluruh hidupnya. Malam pernikahan yang seharusnya penuh dengan tawa, doa, dan harapan indah, bagi Nova hanyalah malam penuh sesak dan tangisan. Gaun putihnya sudah berganti menjadi kebaya tipis berwarna lembut, namun hatinya tetap berat seakan ada batu besar yang menghimpit. Kamar pengantin kini sunyi. Lampu redup sengaja dipasang agar suasana terasa hangat. Tapi bagi Nova cahaya itu justru membuat ruang semakin mencekik.
Bantal-bantal berhias bordir emas tergeletak di ranjang besar, wangi bunga melati menyeruak ke udara. Semua orang yang melihat dari luar mungkin mengira malam itu romantis. Padahal bagi Nova, suasana itu seperti jerat. Ia duduk di pinggir ranjang. Kedua tangannya meremas kain kebaya hingga kusut. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ya Tuhan, kenapa aku harus melalui ini? Kenapa aku? Aku hanya ingin hidup sederhana, dengan orang yang aku cintai, gumamnya lirih. Pintu kamar terbuka pelan. Krishna masuk dengan kursi rodanya. Suara roda yang berderit pelan terdengar begitu jelas di tengah keheningan. Nova menoleh, jantungnya berdegup lebih cepat. Ia sebenarnya tidak siap, bahkan sekadar untuk berada satu ruangan dengannya. Nova, suara Krishna terdengar lembut, seakan ia pun gugup menghadapi pengantinnya sendiri. Aku tahu malam ini sulit bagimu. Aku tidak ingin membuatmu semakin tersiksa. Jadi, kamu tidak perlu takut. Nova menggigit bibirnya. Kata-kata itu memang terdengar baik, tapi baginya tetap tidak cukup untuk menyingkirkan luka. Kalau kau benar-benar peduli, kau tidak akan menerima pernikahan ini dari awal, ucapnya dingin. Suaranya bergetar menahan amarah. Krishna terdiam. Matanya menatap Nova, bukan dengan kebencian tapi dengan kesedihan yang dalam. Aku tidak punya pilihan, Nova. Sama seperti kamu, aku juga terjebak dalam keputusan orang-orang di sekitar kita. Jawaban itu membuat Nova semakin geram. Tidak punya pilihan? Kau lelaki, Krishna. Seharusnya kau bisa menolak. Kau tahu aku tidak mau, tapi kau tetap diam. Suaranya meninggi, membuat dadanya sesak. Krishna menghela napas panjang. Aku tidak ingin menyakitimu. Tapi aku juga tidak ingin mempermalukan keluargaku atau keluargamu. Semua ini rumit. Aku berharap Prithvi bisa melewati ini dengan sabar. Nova menunduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya pecah, mengalir deras. Sabar? Sampai kapan aku harus sabar hidup dengan orang yang bahkan tidak aku cintai? Sampai kapan aku harus terjebak di dalam penjara ini? Krishna mencoba mendekat dengan kursi rodanya, namun Nova mundur. Jarak itu seperti dinding yang sulit ditembus. Aku tidak akan memaksamu, Nova, kata Krishna lagi. Lirih, seakan nyaris tenggelam dalam isakan Nova. Aku hanya berharap suatu hari kamu akan melihat siapa aku sebenarnya. Bukan apa yang kamu dengar, bukan apa yang kamu lihat, tapi siapa aku di balik semua ini. Nova menatapnya dengan mata bengkak penuh kebencian. Aku tidak peduli siapa dirimu. Yang jelas, aku tidak pernah menginginkanmu. Krishna hanya tersenyum tipis. Senyum itu bukan senyum bahagia, melainkan senyum getir yang menahan luka. Ia memilih mundur memberi jarak lalu menunduk. Baiklah. Aku tidak akan mengganggumu malam ini. Istirahatlah, Nova. Kursi rodanya berputar perlahan, menjauh, meninggalkan Nova sendirian dengan tangis yang semakin keras. Nova menatap pintu yang baru saja tertutup. Hatinya hancur, tubuhnya gemetar. Malam itu ia menangis hingga tertidur. Tidak ada pelukan hangat, tidak ada ucapan manis, tidak ada kebahagiaan yang biasanya menghiasi malam pertama pengantin. Yang ada hanyalah dua hati yang sama-sama terluka, terjebak dalam pernikahan yang dipaksakan. Dan Nova tidak tahu bahwa di balik kelemahan suaminya tersimpan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar luka atau cacat fisik. Sebuah rahasia yang kelak akan mengguncang hidupnya. Pagi pertama setelah pernikahan itu datang dengan cahaya matahari yang menerobos jendela kamar pengantin. Namun bagi Nova, sinar itu terasa seperti pisau yang menusuk matanya. Ia terbangun dengan kepala berat akibat tangisan semalam. Bantal di sampingnya masih basah oleh air mata. Ia menoleh ke sisi ranjang kosong. Krishna tidak ada. Sejenak ia merasa lega, tapi juga disusul rasa kesal. Bagaimana bisa suami tidak tidur di kamar pengantin? Pikirnya sinis. Ia lalu duduk menatap bayangan wajahnya di cermin rias. Matanya sembab, wajahnya pucat. Aku terlihat seperti orang yang kalah dalam hidup, gumamnya getir. Tak lama, suara ketukan lembut terdengar di pintu. Nova, sarapan sudah siap, suara Krishna dari luar. Nova diam. Hatinya berontak, tapi tubuhnya lemah. Ia enggan menanggapi. Krishna tidak memaksa. Hanya terdengar suara roda kursi yang berputar perlahan menjauh. Di meja makan, Krishna sudah duduk rapi dengan kemeja sederhana. Meski tubuhnya terbatas, ia tetap terlihat tenang. Nova datang dengan wajah dingin. Ia duduk tanpa bicara, hanya menatap nasi uduk dan lauk sederhana di depannya. Selamat pagi, sapa Krishna. Mencoba membuka suasana. Nova tidak menjawab. Ia langsung mengambil sendok, makan dengan terburu-buru, seakan ingin segera pergi. Krishna menarik napas dalam-dalam. Aku tahu.
Ini tidak mudah bagimu. Tapi bisakah kita mencoba berbicara? Setidaknya sebagai teman, bukan hanya sebagai suami istri. Nova meletakkan sendok dengan keras. Teman? Kau pikir aku bisa berteman denganmu setelah semua ini? Aku tidak punya pilihan, Krishna! Kau hanya beban yang dipaksakan kepadaku. Ucapan itu seperti pisau yang menusuk hati Krishna. Tapi ia tetap tenang, meski terlihat jelas matanya berkaca-kaca. Aku minta maaf jika aku adalah beban bagimu. Tapi percayalah, aku tidak ingin membuatmu menderita. Nova mendengus. Kalau begitu, lepaskan aku. Biarkan aku hidup dengan caraku sendiri. Ruangan itu hening. Suara sendok jatuh menambah tegang suasana. Krishna menunduk, menahan emosi. Aku tidak bisa, Nova. Kita terikat dan aku tidak ingin menyerah pada pernikahan ini. Meskipun kamu membenciku, aku akan tetap berusaha. Nova berdiri dengan kasar, kursinya bergeser keras menimbulkan suara. Berusaha? Jangan buat aku tertawa. Kau bahkan tidak bisa berjalan, Krishna. Apa yang bisa kau lakukan untukku? Krishna terdiam. Ucapan itu menghantam egonya, tapi ia tidak melawan. Ia hanya tersenyum getir. Mungkin kau benar. Tapi suatu hari nanti aku akan membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar tubuh yang lemah. Nova memalingkan wajah, menahan gejolak yang entah berasal dari amarah atau rasa bersalah. Ia meninggalkan meja makan dengan langkah cepat, meninggalkan Krishna sendirian. Hari-hari berikutnya berjalan dingin. Nova memilih mengurung diri di kamar, sementara Krishna sibuk dengan pekerjaannya yang misterius. Meski tampak sederhana, Krishna sering duduk berjam-jam di ruang kerjanya dengan laptop dan tumpukan berkas. Nova tak pernah peduli, menganggap itu hanya cara Krishna menghabiskan waktu. Namun, ada hal yang mulai membuat Nova penasaran. Suatu malam ketika ia terbangun untuk minum, ia melihat cahaya terang dari balik pintu ruang kerja Krishna yang setengah terbuka. Ia melangkah pelan, mengintip Krishna sedang berbicara di telepon dengan suara tegas, berbeda dari biasanya. Pastikan kontrak itu aman. Jangan sampai bocor ke pesaing. Aku tidak ingin ada celah. Dan ingat, ini harus tetap rahasia. Tidak ada yang boleh tahu keberadaanku di sini. Nova terperangah. Kontrak pesaing? Apa maksudnya? Namun sebelum sempat mendengar lebih jauh, pintu tertutup rapat. Nova mundur panik, kembali ke kamarnya. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Hatinya bergejolak. Untuk pertama kalinya, ia mulai menyadari bahwa mungkin Krishna tidak sepenuhnya seperti yang ia kira. Hari-hari di rumah pernikahan itu terasa semakin hampa bagi Nova. Ia masih sering menolak berbicara dengan Krishna, meskipun dalam hati ada sedikit rasa penasaran tentang sosok suaminya yang tampak misterius. Krishna memang tidak banyak menuntut. Ia tetap bersikap tenang, seolah bisa menerima semua kemarahan Nova, meski jelas terlihat ada luka yang tersembunyi di balik tatapannya. Namun, ada satu hal yang selalu mengganggu pikiran Nova. Ruang kerja Krishna. Pintu kayu itu selalu tertutup rapat, dan Nova jarang sekali melihat Krishna keluar kecuali untuk makan atau sekadar berbincang singkat. Bahkan seringkali larut malam Nova mendengar suara ketikan cepat, telepon yang terhubung dengan orang-orang asing, dan nada bicara Krishna yang begitu berbeda, tegas, penuh wibawa dan sangat profesional. Suatu sore, saat Krishna tertidur di kursinya setelah berjam-jam bekerja, Nova memberanikan diri untuk masuk ke ruang kerja itu. Pintu tidak terkunci. Ia mendorongnya perlahan dan pandangannya langsung tertuju pada meja penuh dokumen. Di atasnya ada laptop yang masih menyala dengan layar menampilkan angka-angka besar, grafik, dan email bisnis. Nova melangkah pelan, jantungnya berdebar. Ia mengambil salah satu kertas yang tercecer. Ada kop surat dari perusahaan besar di luar kota, dengan tanda tangan digital dan materai resmi. Matanya terbelalak saat membaca namanya, PT Arka Mandiri, sebuah perusahaan besar yang pernah ia dengar dari berita televisi. Mengapa nama perusahaan sebesar itu ada di meja Krishna? Pikirnya, ia menoleh ke laptop yang masih menampilkan dokumen kontrak bernilai fantastis. Nova membaca cepat, meski tidak mengerti semua istilah bisnis yang rumit. Tapi satu kalimat membuatnya terpaku. Atas persetujuan Direktur Utama, Krishna Arka Putra, Nova hampir menjatuhkan kertas yang ada di tangannya. Direktur Utama? Jangan bilang, Krishna adalah pemimpin perusahaan besar itu? Seketika tubuhnya gemetar, dunia seperti berputar di sekelilingnya. Rasa benci yang selama ini ia simpan mendadak bercampur dengan rasa kaget yang sulit dijelaskan. Namun, sebelum ia sempat melangkah keluar, suara roda kursi terdengar mendekat. Krishna ternyata terbangun dan menyadari pintu ruang kerja terbuka.
Nova, suaranya tenang tapi matanya tajam menatap ke arah kertas di tangan istrinya. Apa yang kamu lakukan di sini? Nova terdiam, wajahnya pucat. Ia ingin berlari tapi kakinya seakan terpaku ke lantai. Aku hanya penasaran, jawabnya gugup. Krishna menghela napas panjang lalu masuk lebih dalam. Aku tahu cepat atau lambat kamu akan mengetahui ini. Ia meraih kertas dari tangan Nova, menaruhnya kembali ke meja, lalu menatap istrinya dengan mata yang berbeda. Serius, penuh rahasia. Aku bukan hanya pria lumpuh yang kau anggap beban, katanya pelan, namun penuh penekanan. Aku adalah pemimpin dari perusahaan besar yang selalu kamu dengar di berita. Tapi aku memilih menyembunyikan identitasku demi keselamatan. Nova membeku. Kata-kata itu seperti bom yang meledak di telinganya. Keselamatan maksudmu, kau menyamar seperti ini? Krishna menatapnya lama. Yah, ada orang-orang yang ingin menjatuhkanku. Dunia bisnis tidak pernah sebersih yang kau kira. Jika aku tetap tampil sebagai diriku yang sebenarnya, aku akan mudah diserang. Itulah sebabnya aku memilih untuk hidup di balik bayangan, bahkan dengan tubuh yang orang anggap lemah. Nova mundur selangkah, jantungnya berdegup kencang. Selama ini ia mengira hidupnya hancur karena dipaksa menikahi pria lemah dan tidak berharga. Tapi kenyataannya, suaminya adalah sosok kuat yang menyimpan rahasia besar. Namun, alih-alih merasa lega, Nova justru semakin bingung. Kenapa aku? Kenapa kau biarkan aku menikahimu tanpa tahu kebenarannya? Krishna tersenyum getir. Karena aku ingin seseorang yang bisa melihatku bukan dari harta atau jabatan. Aku ingin tahu, apakah masih ada yang bisa mencintaiku sebagai manusia, bukan sebagai pengusaha? Kalimat itu membuat dada Nova sesak. Hatinya bergejolak antara marah, bingung, dan kagum. Air matanya hampir jatuh, tapi ia menahan diri. Ia akhirnya berkata dengan suara bergetar, "Kau egois, Krishna. Kau mempermainkan hidupku dengan rahasiamu. Bagaimana aku bisa percaya lagi padamu, Henning?" Krishna hanya menunduk menerima setiap kata itu dengan sabar. Namun di balik tatapan itu, Nova tahu, suaminya menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang baru saja terungkap. Malam itu Nova tidak bisa tidur. Kata-kata Krishna terus bergema di kepalanya. Aku bukan hanya pria lumpuh yang kau anggap beban. Aku adalah pemimpin dari perusahaan besar. Hatinya kacau. Antara marah karena dibohongi dan penasaran dengan kebenaran yang baru saja ia ketahui. Nova duduk di tepi ranjang, memeluk lututnya, menatap gelap. Selama ini ia merasa hidupnya sudah cukup sulit karena dipaksa menikah. Ia pikir Krishna hanyalah seorang laki-laki yang tidak punya masa depan. Tapi kenyataan justru sebaliknya. Ia menikah dengan seseorang yang diam-diam jauh lebih kuat dan berkuasa daripada yang ia bayangkan. Namun, jika benar Krishna seorang pengusaha sukses, mengapa ia rela membiarkan orang lain menganggap dirinya lemah dan hina? Apa yang sebenarnya ia sembunyikan? Pagi harinya Nova mendapati Krishna sudah kembali sibuk di ruang kerjanya. Dari celah pintu, ia melihat suaminya berbicara dengan seseorang melalui panggilan video. Wajah Krishna berubah total. Bukan pria sederhana yang biasa Nova lihat, melainkan sosok berwibawa dengan sorot mata tajam. Jika mereka berani mengusik, jangan ragu untuk melawan. Pastikan saham kita tidak jatuh di bawah kendali mereka. Aku tidak ingin ada kebocoran lagi. Suara Krishna terdengar tegas. Nova mundur perlahan. Napasnya tersengal. Ia ada tahu dirinya sedang mengintip sesuatu yang besar. Sesuatu yang seharusnya tidak ia ketahui. Tapi justru rasa ingin tahunya semakin tumbuh. Beberapa hari kemudian, Nova memberanikan diri untuk berbicara lagi. Saat makan malam, ia meletakkan sendoknya, lalu menatap Krishna dengan serius. Kau bilang kau menyembunyikan identitasmu demi keselamatan. Siapa sebenarnya yang kau maksud? Siapa yang ingin menjatuhkanmu? Krishna terdiam sejenak menatap Nova dengan mata yang penuh keraguan. Aku tidak bisa menjelaskan semuanya sekarang. Itu berbahaya bukan hanya untukku, tapi juga untukmu, katanya pelan. Nova merasa dadanya sesak. Kau sudah menyeretku ke dalam hidupmu tanpa aku tahu apa-apa. Sekarang kau bilang ini berbahaya? Krishna, aku berhak tahu. Nada suara Nova meninggi, dan untuk pertama kalinya Krishna benar-benar terlihat tertekan. Tangannya mengepal di atas meja, lalu ia menunduk. Baiklah, kalau engkau memang ingin tahu. Ia menghela napas panjang sebelum melanjutkan. Beberapa tahun lalu aku kehilangan segalanya. Ayahku meninggal secara misterius, dan sejak itu perusahaan kami menjadi sasaran perebutan kekuasaan. Ada pihak-pihak yang berusaha menghancurkan kami dengan segala cara. Ancaman, sabotase, bahkan percobaan pembunuhan. Aku
Aku juga pernah hampir kehilangan nyawa karena itu. Nova terperanjat. Kata-kata percobaan pembunuhan membuat darahnya berdesir. Ia menatap Krishna lekat-lekat, berusaha menemukan kebohongan, tapi sorot mata suaminya penuh dengan luka. Tubuhku menjadi seperti ini bukan semata karena penyakit atau bawaan lahir. Lanjut Krishna dengan suara serak. Aku pernah diserang. Mereka ingin aku lumpuh agar aku tidak lagi bisa memimpin. Dan mereka berhasil. Sebagian. Nova membiku di kursinya. Seketika semua pandangannya tentang Krishna runtuh. Ia bukan hanya pria yang menyembunyikan jati diri, tapi seseorang yang pernah benar-benar terluka, dikhianati, dan ditinggalkan. Jadi, selama ini kau hidup dengan rasa takut? Bisik Nova, hampir tidak percaya. Krishna menatapnya, ada kilatan getir di matanya. Bukan rasa takut, tapi rasa waspada. Kau tidak akan bisa percaya pada siapapun, bahkan pada diriku sendiri. Hening meliputi ruangan. Nova ingin marah, tapi di sisi lain hatinya tersentuh. Untuk pertama kalinya, ia melihat sisi rapuh Krishna. Luka yang selama ini ditutupinya dengan wajah dingin dan sikap tenang. Namun, luka lama itu tidak hanya menjadi milik Krishna. Nova pun merasa luka dalam hatinya ikut terbuka. Ia teringat bagaimana dirinya dipaksa menikah tanpa cinta, tanpa pilihan. Kini ia sadar, hidupnya telah terhubung dengan pria yang sama-sama terluka. Air mata Nova jatuh, meski ia berusaha menyembunyikannya. Aku tidak tahu harus membencimu, atau mulai mengerti dirimu. Krishna hanya menatapnya lama, lalu berkata lirih. Aku tidak butuh cintamu sekarang, Nova. Yang aku butuhkan hanyalah kepercayaanmu. Kata-kata itu menancap dalam di hati Nova. Ia terdiam, hatinya bergejolak hebat. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa pernikahan mereka bukan sekadar paksaan, melainkan sebuah ujian yang akan membuka jalan menuju takdir yang lebih besar. Malam itu hujan turun deras membasahi bumi. Nova berdiri di depan jendela, menatap kilatan petir yang sesekali menyambar langit. Sejak percakapannya dengan Krishna beberapa hari lalu, pikirannya tak pernah tenang. Ia berusaha mencerna semuanya, kebenaran tentang serangan yang menimpa Krishna, tentang ancaman yang masih mengintai, dan tentang rahasia besar yang membuat hidup mereka begitu rumit. Namun Nova tidak menyadari, badai sesungguhnya baru saja dimulai. Pagi harinya, Krishna menerima sebuah panggilan telepon. Suaranya berubah dingin seketika, wajahnya menegang. Nova yang berada tidak jauh darinya memperhatikan perubahan ekspresi itu dengan cemas. Aku sudah bilang jangan hubungi aku lewat jalur ini. Kalau mereka melacak, semuanya bisa hancur, ucap Krishna tajam. Ia menutup telepon lalu mengusap wajahnya dengan gelisah. Nova memberanikan diri bertanya, ada apa? Siapa yang menelponmu? Krishna menatapnya sekilas, seolah ragu untuk menjawab, lalu menghela napas berat. Pengkhianat itu semakin berani. Mereka sudah tahu kau ada di sini, Nova. Darah Nova seakan berhenti mengalir. Maksudmu, mereka tahu tentang aku? Krishna mengangguk pelan. Ya, dan itu artinya, mereka bisa saja menggunakanmu untuk melawan aku. Nova terdiam. Ketakutan mulai merambat ke seluruh tubuhnya. Pernikahan yang awalnya hanya dianggapnya sebagai beban, kini menjelma menjadi jerat bahaya yang nyata. Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Nova mulai merasa diawasi. Suatu sore ketika ia pulang dari pasar, ia melihat seorang pria asing berdiri di ujung jalan, menatapnya tanpa ekspresi. Saat ia berbalik, pria itu menghilang begitu saja. Nova menceritakan hal itu kepada Krishna, tapi suaminya hanya menekankan pentingnya kehati-hatian. Jangan keluar sendirian lagi. Jika perlu sesuatu, katakan padaku. Aku tidak bisa membiarkanmu terluka. Nova semakin bingung. Hatinya campur aduk antara takut, marah, dan entah mengapa, ada rasa hangat saat Krishna mengucapkan kata-kata itu. Beberapa malam kemudian, ancaman itu benar-benar nyata. Ketika Nova sedang menyiapkan teh di dapur, tiba-tiba listrik padam. Rumah mereka tenggelam dalam kegelapan. Nova terkejut, berusaha mencari senter, tapi sebelum sempat melangkah, ia mendengar suara langkah kaki asing di dalam rumah. Nggak mungkin. Krishna ada di ruang kerjanya. Siapa yang masuk? Batinnya gemetar. Nova ingin berteriak, namun mulutnya terkunci oleh rasa takut. Ia meraba-raba meja, mencari sesuatu untuk melindungi diri. Tangannya menemukan pisau dapur. Langkah itu semakin mendekat. Nafas Nova memburu. Saat bayangan seseorang muncul di ambang pintu dapur, Nova bersiap mengangkat pisaunya. Tapi sebelum sempat bergerak, sebuah suara berat berbisik di telinganya. Kau istri Krishna, bukan?
Jantung Nova hampir berhenti. Belum sempat ia menjawab, lampu kembali menyala. Seorang pria asing dengan wajah penuh bekas luka berdiri di depannya, senyumnya dingin menakutkan. "Jangan takut. Aku hanya ingin kau menyampaikan sesuatu pada suamimu," katanya sambil mendekat. Nova mundur. Tangannya gemetar memegang pisau. "Siapa engkau? Apa maumu?" Pria itu hanya tertawa pendek. "Katakan pada Krishna, waktunya hampir habis. Jika dia terus menolak menyerahkan apa yang kami inginkan, maka bukan hanya dia yang akan menderita." Nova hampir menjerit, tapi tepat saat itu Krishna muncul dengan wajah marah. "Jangan berani sentuh istriku!" Pria asing itu melirik sekilas, lalu mundur dengan tenang. "Kau tidak bisa melindunginya selamanya, Krishna. Ingat itu." Dalam sekejap, pria itu menghilang ke dalam kegelapan malam. Nova jatuh terduduk di lantai, tubuhnya gemetar hebat. Krishna segera menghampirinya, memeluknya erat. "Maafkan aku, Nova. Aku sudah menyeretmu terlalu jauh. Seharusnya aku bisa melindungimu lebih baik." Air mata Nova mengalir deras. Ia tidak peduli lagi dengan gengsi atau rasa bencinya dulu. Yang ia rasakan saat ini hanyalah ketakutan dan perlindungan dari pelukan Krishna. "Krishna, aku takut," ucapnya lirih. Krishna menatapnya dalam-dalam dengan sorot mata penuh tekad. "Percayalah padaku, Nova. Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu. Aku akan melawan sampai akhir." Dan malam itu Nova menyadari satu hal. Badai pengkhianatan sudah datang. Ia tidak lagi hanya menjadi penonton, melainkan bagian dari permainan berbahaya yang bisa mengubah seluruh hidupnya. Pagi itu rumah terasa sangat hening. Nova duduk di ruang tamu, masih memikirkan kejadian malam sebelumnya. Bayangan pria berwajah penuh luka yang tiba-tiba muncul di dapur terus menghantuinya. Kata-kata ancamannya berputar di telinganya, membuat jantungnya berdegup lebih cepat setiap kali ia mengingatnya. Krishna sejak subuh sudah mengurung diri di ruang kerjanya. Suara telepon, ketikan laptop, dan nada tegasnya sesekali terdengar samar dari balik pintu. Nova tahu ada banyak hal yang disembunyikan suaminya. Dan setelah apa yang terjadi semalam, ia tidak bisa lagi menutup mata. Menjelang siang, Krishna keluar dengan wajah lelah. Nova yang sejak tadi menunggu segera berdiri. "Kita harus bicara," ucap Nova tegas. Krishna menatapnya beberapa saat, lalu mengangguk pelan. Mereka duduk berhadapan, hanya ada meja kayu di antara mereka. Nova bisa merasakan berat di dada suaminya, seolah ada sesuatu yang selama ini ditahan mati-matian. "Aku berjanji akan jujur," Krishna membuka suara, nadanya dalam. "Tapi aku mohon, dengarkan sampai akhir." Nova mengangguk. Tangannya mengepal di pangkuan. Bandiang. Nama saya bukan cuma Krishna. Orang-orang di luar sana mengenal saya dengan nama lain. Saya adalah pemilik salah satu perusahaan teknologi terbesar di negeri. Semua orang mengira aku menjalani hidup mewah, penuh kemudahan. Tapi kenyataannya, hidupku selalu dibayangi ancaman. Nova ternganga. Ia merasa kepalanya berputar. "Jadi selama ini, semua yang ku ketahui tentangmu hanya kebohongan?" Krishna menggeleng cepat. "Tidak sepenuhnya. Aku memang lahir sebagai Krishna. Tapi identitas pria lumpuh dan tak berdaya ini aku ciptakan untuk menyelamatkan diri. Beberapa tahun lalu, aku hampir terbunuh dalam sebuah sabotas bisnis. Dari situlah aku tahu, mereka tidak akan berhenti sampai aku menyerah. Aku terpaksa menyembunyikan wajah asliku, meninggalkan dunia luar, dan memilih hidup sederhana, meski penuh luka." Nova menatapnya lekat-lekat. Ada emosi bercampur di dalam dirinya. Marah, kecewa, tapi juga kagum. "Kenapa kau tidak pernah memberitahuku? Kenapa membiarkan aku membencimu selama ini?" Krishna terdiam sejenak, lalu menjawab lirih. "Karena aku takut. Aku takut kalau kau tahu siapa aku sebenarnya, kau akan semakin membenciku. Aku tidak ingin kau menikah denganku karena kekayaanku, dan aku tidak ingin kau lari karena ketakutan. Aku hanya ingin kau mengenalku sebagai diriku yang sebenarnya, meski rapuh dan terluka." Air mata menetes di sudut mata Nova. Ia ingin berteriak marah, namun hatinya justru bergetar. Selama ini ia selalu menganggap Krishna sebagai beban, pria tak berdaya yang membuatnya malu. Tapi kenyataan hari ini menunjukkan sebaliknya. Krishna adalah pria kuat yang menanggung penderitaan demi melindungi banyak orang, termasuk dirinya. Tiba-tiba ponsel Krishna berdering. Ia mengangkat dengan wajah serius. Nova bisa mendengar samar suara di seberang, terdengar panik. Mereka sudah bergerak. Target selanjutnya, rumah ini. Krishna menggenggam erat ponselnya, wajahnya menegang. Ia menoleh ke arah Nova dengan sorot mata penuh kegelisahan. "Nova, kita tidak punya banyak waktu. Mereka tahu siapa kau,
dan mereka akan memanfaatkanmu untuk menjatuhkanku. Nova terdiam. Suasana menjadi mencekam. Jadi, semua ini berarti aku juga sudah jadi bagian dari masalahmu? Tanyanya dengan suara bergetar. Krishna mendekat, menggenggam tangan istrinya erat. Bukan masalah, Nova. Kau adalah alasan aku tetap bertahan. Jika mereka ingin melukai kita, maka kita akan melawan. Bersama. Hari itu, Nova akhirnya mengetahui kebenaran yang selama ini disembunyikan. Suaminya bukan pria lumpuh dan menyedihkan seperti yang ia kira. Ia adalah sosok kuat yang terpaksa menyamarkan dirinya demi bertahan hidup. Namun, seiring dengan rahasia yang terungkap, bahaya pun semakin nyata. Nova kini berdiri di persimpangan, tetap bersama Krishna menghadapi badai, atau meninggalkan semua ini demi keselamatannya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Nova menyadari bahwa pilihan apapun akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu angin berhembus kencang. Langit gelap tanpa bintang, seolah menandakan datangnya badai besar. Nova berdiri di jendela, menatap keluar dengan hati yang gelisah. Kata-kata Krishna terus terngiang di kepalanya. Mereka tahu siapa kau, dan mereka akan memanfaatkanmu. Ia memeluk tubuhnya sendiri, berusaha menenangkan detak jantung yang tak henti berlari. Hidupnya yang dulu sederhana kini berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan. Siapa sangka, pernikahan yang awalnya hanya ia anggap sebagai beban, kini menyeretnya masuk ke dalam pusaran bahaya yang nyata. Tiba-tiba, suara pecahan kaca memecah kesunyian. Nova terlonjak menoleh cepat. Dari arah belakang rumah, terdengar langkah kaki berat. Krishna segera berlari keluar dari ruang kerja dengan wajah tegang. Cepat, sembunyi di kamar. Serunya, menarik tangan Nova. Namun Nova menolak. Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Belum sempat mereka berdebat, pintu belakang rumah terbuka paksa. 3 pria berpakaian hitam masuk dengan wajah tertutup masker. Di tangan mereka tergenggam senjata tajam yang berkilat terkena cahaya lampu. Serahkan data itu, Krishna, atau perempuan ini tidak akan selamat, ucap salah satu dari mereka dengan suara berat. Nova membeku, tubuhnya gemetar. Krishna berdiri di depannya, melindunginya dengan tubuh yang sedikit membungkuk. Tatapannya tajam, penuh keberanian. Aku tidak punya apapun untuk kalian, balas Krishna tegas. Pria itu tertawa sinis. Jangan main-main. Kau pikir kami tidak tahu siapa kau sebenarnya? Semua penyamaranmu hanya menunda waktumu saja. Sekarang, kau sudah tidak bisa lari lagi. Nova merasakan ketakutan luar biasa. Namun, di balik itu ada sesuatu yang berbeda. Perasaan bahwa ia tidak bisa membiarkan Krishna berjuang sendiri. Untuk pertama kalinya, ia merasakan dorongan kuat untuk berada di sisinya. Apapun risikonya, ketegangan semakin memuncak ketika salah satu pria maju, menghunus pisaunya ke arah Krishna. Refleks, Nova berteriak dan berdiri di hadapan suaminya. Kalau kalian ingin menyakitinya, lewati aku dulu. Ketiga pria itu terdiam sesaat, terkejut melihat keberanian Nova. Krishna pun menoleh, sorot matanya penuh campuran marah dan haru. Nova, kenapa? Bisiknya. Karena aku tidak sanggup kehilanganmu, jawab Nova dengan suara bergetar. Ketika situasi semakin genting, suara sirene polisi terdengar dari kejauhan. Para penyerang panik, saling pandang lalu mundur perlahan. Kita akan kembali, Krishna. Kau dan perempuanmu tidak akan pernah tenang, ancam salah satu dari mereka sebelum akhirnya melarikan diri ke kegelapan malam. Nova jatuh terduduk. Tubuhnya lemas. Krishna segera merangkulnya, mencoba menenangkan. Ia bisa merasakan tubuh istrinya gemetar hebat, namun di balik ketakutannya, ada keberanian yang lahir begitu saja. Malam itu mereka berdua duduk berdampingan di ruang tamu. Lampu temaram menyinari wajah mereka yang lelah. Nova menatap Krishna dengan air mata yang belum kering. Aku tidak pernah mengira hidupku akan seperti ini, ucapnya lirih. Tapi, untuk pertama kalinya aku tahu bahwa aku tidak sendiri. Aku memilih tetap di sisimu apapun yang terjadi. Krishna terdiam, lalu menggenggam tangan Nova erat. Senyum kecil terukir di wajahnya, meski sorot matanya masih menyimpan beban berat. Terima kasih, Nova. Kau tidak tahu betapa berharganya kata-katamu. Aku berjanji, apapun yang terjadi, aku akan melindungimu. Malam itu menjadi titik balik bagi Nova. Ketakutannya perlahan berubah menjadi keberanian. Kebenciannya terhadap Krishna mulai luruh, berganti dengan rasa kagum dan simpati. Dan untuk pertama kalinya, hatinya berbisik lirih. Mungkin, di balik semua luka dan rahasia, ada cinta yang mulai tumbuh.
Namun, di balik ketenangan sesaat itu, bayangan ancaman masih menanti. Mereka tahu musuh tidak akan berhenti sampai semuanya berakhir, dan Nova harus bersiap, karena pilihannya malam itu akan menentukan masa depan hidupnya selamanya. Fajar menyingsing dengan langit berwarna kelabu, seolah alam ikut merasakan beban yang dipikul Nova dan Krishna. Rumah itu masih dilingkupi rasa tegang setelah kejadian semalam. Nova duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu yang rusak akibat didobrak para penyerang. Rasa takut masih menguasai, namun hatinya juga dipenuhi tekad baru. Krishna keluar dari kamarnya dengan wajah letih. Bekas luka di lengannya masih tampak merah, namun ia berusaha menutupi rasa sakitnya. Nova menoleh cepat lalu berdiri mendekat. "Kenapa tidak bilang kalau lukamu semakin parah? Kau harus ke dokter," ucap Nova dengan nada khawatir. Krishna tersenyum tipis, berusaha menenangkan. "Ini hanya luka kecil. Yang penting kau selamat." Nova menggeleng keras. "Jangan pernah bilang keselamatanku lebih penting dari nyawamu. Aku tidak sanggup melihatmu menderita seperti ini." Suasana hening sejenak. Mata mereka saling bertemu, dan di dalamnya tersimpan perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Nova akhirnya menyadari, perasaan yang dulu ia tolak kini berubah menjadi sesuatu yang hangat, meski dibalut ketakutan. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Seorang pria asing tiba-tiba muncul di halaman rumah. Berpakaian rapi namun berwajah tegas, ia memperkenalkan diri sebagai Hasan, seorang rekan bisnis lama Krishna. "Aku datang membawa peringatan," katanya dengan suara berat. "Mereka tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang mereka cari. Kau harus segera menyerahkan file itu, Krishna, atau bersiap kehilangan segalanya." Nova menatap Krishna dengan bingung. "File apa maksudnya?" Krishna terdiam, lalu menarik napas panjang. "File itu berisi bukti kecurangan perusahaan besar yang selama ini menindas banyak orang. Mereka ingin aku menyerahkannya agar semua bukti hilang. Tapi jika aku lakukan itu, banyak orang akan menderita lebih parah." Nova tertegun. Rasa takutnya bercampur dengan kekaguman. "Jadi selama ini kau mempertaruhkan nyawamu demi orang lain?" Krishna hanya mengangguk pelan. Malam harinya, serangan kembali terjadi. Kali ini lebih brutal. Ledakan kecil terdengar dari halaman belakang, membuat kaca jendela pecah berhamburan. Nova berteriak, sementara Krishna segera menariknya ke lantai. Suasana berubah kacau. 3 pria bersenjata masuk, menembakkan peluru ke arah dinding. Krishna mencoba melawan meski tubuhnya lemah. Dalam kekacauan itu, salah satu peluru mengenai bahunya. Ia jatuh terhuyung, namun tetap berdiri di depan Nova, melindunginya dengan sisa tenaga. "Pergi, Nova! Larilah!" teriaknya dengan darah mengalir di bajunya. Nova menangis histeris. "Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu. Kau sudah cukup berkorban. Aku akan tetap di sini bersamamu." Para penyerang semakin mendekat. Nova yang putus asa mengambil benda terdekat, sebuah vas bunga, dan melemparkannya ke arah mereka. Aksinya membuat para penyerang lengah sejenak, memberi waktu bagi polisi yang akhirnya tiba setelah mendapat laporan warga. Tembakan peringatan dilepaskan, membuat para penyerang kabur ke kegelapan malam. Krishna jatuh terduduk, wajahnya pucat karena kehilangan darah. Nova segera berlutut di sisinya, memeluknya erat. Air matanya mengalir deras, membasahi bahu suaminya. "Kenapa kau harus menanggung semua ini sendirian?" Isaknya, Krishna tersenyum lemah, meski tubuhnya bergetar menahan sakit. "Karena aku tahu, aku kuat menanggungnya. Tapi melihatmu di sisiku, membuatku sadar aku tidak sendirian lagi." Nova menggenggam tangannya erat. "Kau tidak akan pernah sendirian, Krishna. Aku akan bersamamu, apapun yang terjadi." Malam itu menjadi saksi betapa cinta dan pengorbanan bisa lahir di tengah penderitaan. Nova menyadari, Krishna bukan pria yang jelek atau lemah seperti yang dulu ia bayangkan. Di balik tubuh yang terluka, ada jiwa yang berani dan hati yang tulus. Namun ancaman belum berakhir. Krishna kini terluka parah dan musuh masih berkeliaran. Nova tahu, ujian terbesar mereka justru ada di depan mata. Dan untuk pertama kalinya, ia berdoa dengan sungguh-sungguh agar cinta yang baru tumbuh ini mampu bertahan di tengah badai yang lebih besar. Rumah sakit itu sunyi, hanya terdengar suara detak jarum jam yang terasa lambat, seolah menunda kepastian yang ditunggu Nova. Ia duduk di kursi tunggu dengan mata sembab, tangannya terus menggenggam syal biru yang penuh noda darah, darah Krishna. Sudah berjam-jam ia menunggu kabar dari ruang operasi. Setiap kali pintu terbuka, jantungnya serasa terhenti. Pikiran buruk berulang kali menghantui, membuat dadanya sesak. Akhirnya, seorang dokter keluar dengan wajah lelah. Nova langsung berdiri.
Kedua tangannya gemetar. Bagaimana? Suami saya, Dok? Suaranya hampir tak terdengar. Dokter itu menatapnya dalam-dalam, lalu tersenyum kecil. Tuhan masih memberinya kesempatan kedua. Pelurunya berhasil kami keluarkan. Tapi ia butuh waktu lama untuk pulih. Yang terpenting sekarang, dia membutuhkan dukungan penuh dari orang yang dicintainya. Air mata Nova langsung pecah. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, mengucap syukur berulang kali. Lalu dengan langkah cepat, ia memasuki ruang perawatan. Krishna terbaring lemah di ranjang, tubuhnya dipenuhi perban. Namun, ketika melihat Nova masuk, senyum tipis menghiasi wajah pucatnya. "Kau masih di sini?" katanya lirih. Nova mendekat, duduk di sisi ranjang, lalu menggenggam tangannya erat. "Bodoh, di mana lagi aku harus berada kalau bukan di sisimu? Jangan pernah berpikir aku akan pergi, Krishna." Krishna menutup mata, menahan haru. "Aku tidak pernah pantas mendapatkanmu. Aku hanya seorang pria dengan tubuh lumpuh yang penuh rahasia." Nova menggeleng cepat, air matanya kembali jatuh. "Kau salah. Aku dulu buta oleh penampilan dan kebencian. Tapi sekarang aku tahu kau adalah pria paling kuat dan tulus yang pernah kutemui. Aku bersyukur. Tuhan menakdirkan aku untukmu." Beberapa hari kemudian, Nova mulai menemani Krishna dalam masa pemulihan. Ia membantu Krishna makan, mengganti perban, bahkan menemaninya saat berlatih berjalan kembali. Kebersamaan itu menumbuhkan kedekatan yang jauh lebih dalam daripada sebelumnya. Namun bayangan ancaman belum sepenuhnya hilang. Nova tahu, musuh yang mengincar file rahasia itu masih bebas. Dan pada suatu malam, Krishna memanggilnya dengan nada serius. "Nova, aku ingin menyerahkan file itu ke pihak berwajib. Kalau aku simpan sendiri, aku hanya akan membahayakanmu." Nova terdiam. Ia tahu betapa berbahayanya langkah itu, tapi juga menyadari kebenaran di balik kata-kata suaminya. "Kalau itu yang terbaik, aku akan mendukungmu. Asal jangan pernah tinggalkan aku lagi, Krishna." Krishna menatapnya lembut. "Aku berjanji, mulai sekarang aku tidak akan pernah lagi berjalan sendiri, karena aku punya alasan kuat untuk bertahan hidup. Kau." Hari penyerahan file menjadi momen menegangkan. Krishna, dengan tubuh yang masih lemah, datang ditemani Nova. Mereka bertemu aparat hukum yang terpercaya, menyerahkan bukti penting yang selama ini menjadi incaran musuh. Di luar gedung, orang-orang suruhan lawan mencoba menyerang, namun aparat yang sudah bersiap langsung menangkap mereka. Untuk pertama kalinya, ancaman itu benar-benar berakhir. Nova menggenggam tangan Krishna erat. "Kita berhasil," bisiknya. Krishna menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Tidak, kita selamat karena kita bersama. Kalau aku sendirian, aku sudah lama hancur." Waktu berlalu dan luka Krishna perlahan membaik. Meski kursi roda masih setia menemaninya, semangat hidupnya kembali pulih berkat Nova. Di sebuah sore yang hangat, mereka duduk di beranda rumah, memandang matahari terbenam. Nova bersandar di bahu Krishna. "Aku dulu membenci pernikahan ini. Aku merasa terjebak. Tapi sekarang, aku tak bisa membayangkan hidup tanpa dirimu." Krishna tersenyum, lalu mencium keningnya. "Terkadang, takdir memilih cara yang keras untuk mempertemukan kita dengan cinta sejati." Mereka berdua terdiam, menikmati keheningan. Angin sore berhembus lembut, membawa rasa damai yang sudah lama hilang. Dan di dalam hati, Nova tahu, meski perjalanan mereka penuh luka dan pengorbanan, cinta yang tumbuh di antara mereka kini adalah hadiah terbesar yang pernah ia terima. Itulah akhir dari cerita hari ini. Semoga kisah tadi menjadi pelajaran hidup. Sebelum video ini ditutup, kalau kalian suka silakan bagikan ke teman-teman, dan pastikan sudah subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan penuh makna lainnya. Terima kasih banyak atas waktunya.